Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Ini saya akan menceritakan tentang bagaimana sebenarnya perjalanan umrah. Sebelum ini, ketika malam saya berangkat umrah, ini sebelum berangkat umrah, besok paginya saya berangkat. Sebelum itu saya masih di rumahnya Ustadz Hilmi. Ustadz Baik bilang ke Sadewa semangat ya. Dan Ustadz Baik mengatakan, andaikan Ustadz nggak berangkat malam ini, kau mau ndak? Kamu semangat nggak waktu berangkat? Saya jawab, saya tetap semangat Ustadz. Akhirnya Ustadz Hidayat bilang, andaikan Ustadz nggak berangkat, Sadewa tetap semangat ya. Dan saya jawab, iya Ustadz. Ketika itu Sadewa masih di rumah Jakarta, lalu mau diberangkatkan ke bandara. Mama saya ini baca-baca buku-buku doa dari keluar rumah, dari rumah sampai ke bandara, bahkan sampai di pesawat, sampai di Mekah. Mama baca semuanya, doanya itu ada di buku. Dan setelah itu Mama berangkat ke bandara. Setelah sampai, karena saya ngantuk, jadi saya jalan-jalan sebentar. Dan setelah itu saya masuk ke bandara. Dan setelah itu saya tidur di sofa. Dan sampai pagi saya dibangunkan. Dan setelah itu, jangan disusul lah ceritanya, masih ada cerita sebelumnya. Ustadz Ibrahim. Nah, ketika ini Sadewa juga menceritakan ketika Sadewa berjalan di Bandara 3 Soekarno-Hatta menuju ke ruang umroh, kan di situ ada ruangan umrohnya untuk berkumpul di suatu kursi sofa. Jadi Sadewa berjalan, namun Sadewa tidak kerasa, tiba-tiba saja sudah naik lift dan sudah sampai. Ketika itu Sadewa langsung di sofa, dan petugas bandara umrohnya bilang ke mamanya, kalau bahasanya, Bu, taruh kopernya di situ, aman. Ketika jam 4 paginya ketemu sama Ustadz Ibrahim. Yang namanya naik pesawat ini, Sadewa penasaran, minta ke susu. Bilang, kapan ini naik pesawatnya? Kapan, sampai akhirnya waktunya tiba. Jadi ketika itu Sadewa berbicara dengan Ustazah Fitri tentang soal umrahnya. Jadi mungkin belum ada yang tahu ya Ustazah Fitri ini. Ustazah Fitri soalnya ini ustazah yang baru saya kenal di Jakarta ini. Nah, selanjutnya itu akhirnya saya berbicara dengan Ustazah Fitri. Lanjutinlah. Dan setelah selesai berbicara, saya pun lewat lift lurus dan saya lihat banyak sekali lift lurus yang saya lewati. Setelah itu saya naik lift eskalator. Setelah itu, karena saya belum pernah naik pesawat dan katanya naik pesawatnya itu tujuh tahun, saya pakai kesempatan untuk kabar kaki dulu. Dan saya setelah pipis, saya lewati lorong. Nah, sekarang Sadewa ya. Nah, sebelum itu ketika perjalanan di lift lurus katanya, nah ini mama saya gak komen seperti ini. Ini jauhnya sampai mana ini? Masa perjalanannya dari Gedong Cowek dari gate 3 sampai gate 1. Terus aku bilang, "Mah, saya sudah anggap aja latihan tawaf."
Akhirnya sudah sampai ke tempat itu, ke tempat depannya lorong pesawat. Akhirnya saya ada waktu kan untuk kamar mandi. Akhirnya saya masuk lorong. Sebelum masuk pesawat, saya melewati lorong dan sampai di depan hampir di depan pesawat. Saya sudah merasa dingin. Saya melewati lurus yang terakhir akan mendekati pesawat. Saya mulai deg-degan. Dan waktu masuk pesawat dari lorong, saya harus naik tangga. Jadi naik sudah masuk. Dan saya tidak naik begitu saja. Saya memperhatikan pintunya. Jadi yang saya kenali waktu masuk itu pintu. Dan ketika sebelum saya masuk itu, saya raba-raba sampingnya. Dan saya komen lagi, loh, Ma, ini pesawatnya apa pendek? Ini kalau yang aku nggak bisa megang bundaran belakangnya. Ternyata saya baru tahu itu, ternyata pesawat itu kalau kita megang bundaran belakangnya nggak bisa. Kenapa? Karena ketutup lorong. Dan sayapnya itu di sampingnya pesawat karena saya itu kan naik pesawat itu kan di pintunya. Melewati pintu itu tinggi sekali, makanya harus naik lift eskalator. Itu memberitahukan tanda pesawatnya itu tinggi. Sebetulnya pesawatnya itu tingginya, kita itu kalau naik pesawat itu tinggi rodanya itu seperti plafon rumah. Ketika kita di dalam pesawat, tingginya atap pesawat itu juga seperti plafon rumah. Ibaratnya seperti rumah yang tumpuk dua, rumah yang ditumpuk dua kali. Pesawat itu contoh tingginya seperti itu. Ada yang pernah naik pesawat? Ada yang pernah? Akhirnya ketika Sadewa minta tolong pramugarinya, bahasanya ya, Mbak, ini tolong tempat duduknya Sadewa dan Mama jangan dipisahkan. Nanti kalau lapar siapa yang ngurusin? Nanti kalau mau makan siapa yang ngurusin? Mau minum siapa yang ngurusin? Mamaku juga tanya, apa mau mereka ngambilkan minumnya? Terus pramugarinya bilang, iya Bu, permisi dibantu. Akhirnya tempat duduknya sudah dapat yang pas. Mama saya duduk di kursi sebelah kiri, Mama saya di tengah, saya duduk sebelah kanan. Saya dekat sekali dengan saudara. Dan pramugarinya itu memberitahu kalau di bawahnya ada pelampung. Dan waktu sebelum berangkat itu ada penjelasan, disediakan semacam video dan cara menggunakan alat-alat yang benar-benar tercantum di pesawat, alat yang untuk bahaya. Jadi diberitahukan bahwa pintu darurat di pesawat itu 5 di kanan dan 5 di kiri. Setelah diberitahukan, pesawatnya pun jalan dan di situ juga ada doanya. Sebelum pesawat itu naik mendarat, maka disediakan semacam doa dan mereka mengikuti. Setelah doa, ya. Sekarang saya lanjutkan. Anda mau tahu doanya? Mau tahu? Mau. Doanya yang saya jelaskan hanya singkat karena waktunya saya kira sangatlah mepet. Jadi doanya subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan sebelum pesawatnya terbang itu mesinnya dimatikan. Lalu dinyalakan, mesinnya dimatikan, AC-nya dimatikan lalu diganti mesin. AC-nya dimatikan lalu mesinnya dinyalakan. Dan mesin untuk ngegasnya pesawat itu banter. Sebelum berangkat itu digasnya seperti mobil yang berjalan. Seperti mobil yang berjalan. Seperti biasanya, akhirnya disetelkan doa. Langsung naik singkat. Waktunya, Mama mau closing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibunda dari Ananda Nangkula dan Sadewa. Di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada
Gunung Sari Indah, Surabaya, yang sudah membantu kami untuk bisa ke Tanah Suci Mekah, karena tanpa bantuan jamaah sini mungkin kami tidak bisa melanjutkan perjalanan, karena hadiah dari Ustaz Hidayat itu dari Jakarta ke Jeddah. Kami tidak bisa membalas apa-apa. Semoga Allah yang akan menggantikan semuanya dengan pahala yang berlipat-lipat. Dan saya doakan semua jamaah Masjid Gunung Sari Indah bisa dimudahkan Allah untuk segera ke Tanah Suci Mekah, baik haji ataupun umroh. Dan juga santri-santri Tunas Melati semuanya bisa dimudahkan dengan Allah untuk bisa ke Tanah Suci Mekah dan Madinah. Ada satu pesan dari Ustaz Hidayat yang ingin saya sampaikan, bahwasanya ibadah haji dan umroh itu adalah suatu panggilan di mana tidak membutuhkan biaya, tidak membutuhkan uang, hanya membutuhkan niat dari hati yang paling dalam bahwa kita ingin beribadah ke Makkah dan Madinah dengan dibarengi dengan amalan sholih setiap hari. Insya Allah semuanya akan datang dengan sendirinya. Ini pesan Ustaz Adi Hidayat yang bisa kami sampaikan kepada semuanya yang hadir di sini. Intinya bahwa umroh haji itu tidak membutuhkan uang, tapi membutuhkan niat yang paling dalam dibarengi dengan amalan sholih setiap hari. Seperti itu, insya Allah akan datang dengan sendirinya. Ya, alhamdulillah kami yang menjalankannya dengan semuanya lancar tanpa ada hambatan, semua dimudahkan. Yang awalnya semua tidak mungkin jadi mungkin, awalnya yang sulit semuanya jadi mudah. Semua karena Allah, semua karena Allah yang memudahkan semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.